Bahkan ini bintang 4 nih, saya udah ketemu gitu beberapa, mereka sebenarnya sudah nggak sabar. Kami tunggulah sampai 6 bulan gitu, kalau enggak kami bersuara. Kami ini terpaksa harus berpuasa dulu nih, memberikan kesempatan kepada Prabowo. Jangan-jangan Prabowo punya strategi gitu. Mereka mendukung, tapi tunggu nanti apakah ada reshuffle apa tidak. Kalau tidak ada reshuffle, kami akan keluar dari sarang kami masing-masing. Dan beberapa malah, saya nggak sebutkan namanya, saya mau itu, apalagi kalau 2 poin itu, apa itu saya tanya kan, adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Oke, bro. Ya. Saya akan membacakan 8 tuntutan ini dan kita akan bahas satu-satu. Oke. Cuma saya ingin membahasnya secara zigzag karena ada hal yang barangkali agak perlu perdebatan serius seperti kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Tapi ya, ini pernyataan sikap pernawiran prajurit TNI. Kita pernah membahasnya melalui telepon, tapi kan rasanya kurang oke ya. Ini lebih oke. Pertama adalah kembali ke UUD 1945 asli. Dia bilang asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Oke, kedua, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Tiga, menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Empat, menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. Lima, pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, luar biasa, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. Kemudian 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang menarik adalah ditandatangani pada Februari 2025. Telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, raja di laut, 65 marskal, dan 91 kolonel. Lalu 5 jenderal atau setingkat jenderal yang tanda tangan adalah di atas Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawiran yang kita tahu pernah jadi Wakil Panglima TNI. Kemudian Tiasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawiran yang kita tahu pernah menjadi KSAD pada era Gus Dur walaupun sebentar. Kemudian Slamet Subianto, Laksamana TNI, pasti dia mantan Kasal ya kalau Laksamana kan. Kemudian Hanafi Asnan, Marsikal, pasti mantan KSAU kan. Dan mengetahui jenderal yang paling senior yang masih hidup hari ini yaitu Jenderal TNI Purnawiran Tri Sutrisno. Menarik ya. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Kalau kita lihat 8 tuntutan ini, sebenarnya para jenderal ini mendukung Prabowo dan sangat, katakanlah, apa istilahnya ya, anti atau menggeruduk Jokowi. Karena apa yang dikatakan 8 ini sebenarnya kan koreksi terhadap pemerintahan Jokowi sebenarnya. Silakan. Kecuali satu yang kita akan perdebatkan. Silakan, Bung, secara umum. Ya, ini kalau bicara militer tuh bicara loyalitas tegak lurus. Jadi mungkin mereka menginginkan supaya pemerintahan Prabowo Subianto ini tidak direcoki oleh pemimpin sebelumnya. Jadi aneh kalau kemudian masih ada yang menghamba atau menyebut pemimpin lama sebagai my boss, kira-kira gitu. Nah, inilah yang disebut matahari kembar. Di dalam militer itu tidak ada. Komandan itu cuma satu, panglima itu cuma satu. Jadi harus tegak lurus. Mereka melihat bahwa ini ada yang merecoki pemerintahan Prabowo Subianto, antara lain adalah 17 menteri yang merupakan warisan pemerintahan yang lama. Bagi mereka tentu saja menurut saya ini sesuatu yang tidak lazim. Karena itu harus dilepaskan dari pengaruh Jokowi, itu harus dilepaskan dari kabinetnya Prabowo Subianto. Ini supaya
program-programnya betul-betul murni programnya Prabowo Subianto, bukan program pemimpin yang lama. Makanya disebutkan mendukung program Astacita Kabinet Merah Putih kecuali IKN. Yeah. Nah, kenapa IKN? Saya pikir begini ya, dari sisi militer, sisi pertahanan keamanan negara, untuk membuat sebuah ibu kota negara itu tidak main-main, harus dipikirkan juga segi pertahanan keamanannya. Dulu Belanda berencana menjadikan Bandung sebagai ibu kota, memindahkan dari Jakarta. Karena Jakarta ada laut di Tanjung Priuk yang mudah sekali dari kapal laut ditembakkan seperti itu. Sementara kalau Bandung kan jauh dari laut. Kemudian ini IKN jaraknya hanya sekitar 2 jam dari Malaysia. Belum lagi dari Alki 2 mudah sekali ditembakkan. Jadi dari sisi keamanan itu riskan sekali. Harusnya dipikirkan misalnya pada waktu Presiden Soeharto berencana membuat Jonggol sebagai ibu kota negara, itu jauh-jauh hari sebelumnya, beberapa tahun kemudian itu tidak pernah diumumkan karena rahasia. Maka caranya adalah memindahkan mabes-mabes angkatan ke Cilangkap untuk menopang yang namanya pemerintahan baru, pusat pemerintahan di Jonggol. Jadi sisi pertahanannya dibuat dulu, bukan dibuat dulu baru pertahanannya dibuat. Di sini kan nggak ada. Bagaimana pertahanan udaranya tidak ada. Bagaimana kemudian kawasan di perbatasan tidak ada. Ini kan seperti orang bermimpi, kemudian besoknya harus diwujudkan, nggak bisa. Jadi harus ada Bandung Bondowoso. Ya, harus ada pembangunan jangka pendek, menengah, panjang. Nah, untuk ibu kota negara juga harus panjang. Kan contoh bagaimana pada tahun 1957 Presiden Soekarno juga berencana memindahkan ibu kota kita ke Palangkaraya. Ternyata kemudian waktu itu juga militer memberikan saran, coba dipikirkan kembali. Kalau hanya berpikir bahwa ini di tengah-tengah pulau di Indonesia, dari sisi pertahanan seperti apa, kemudian tanahnya seperti apa, militer itu meneliti semuanya, akhirnya toh Soekarno menyerah, tidak mungkin juga dilanjutkan. Nah, ini sekarang apakah pemerintahan Presiden Prabowo akan melanjutkan kalau kemudian dari sisi AMDAL, dari sisi pertahanan dan lain-lain lingkungan hidup tidak memungkinkan. Jadi harus dipikirkan panjang lebar begitu. Tapi ada satu isu yang kemudian menjadi perbincangan publik walaupun senyap-senyap, ya, bahwa IKN itu kebetulan tanahnya banyak milik saudara Prabowo. Selain pengusaha Sukanto Tanoto kalau tidak salah. Jadi kalau itu yang benar, kok begitu cara mencari lokasi? Silakan. Iya, makanya harus dipikirkan. Saya kira ini petisi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu mengingatkan. Yang penting aku sudah mengingatkan, kira-kira gitu. Karena usia kami itu rata-rata usia mereka itu sudah 70-80 tahun, bahkan Pak Tri 90 tahun. Yang sebentar lagi kalau usia Nabi Muhammad 63 ini udah bonus-bonusnya aja nih. Bonusnya kebanyakan. Bonusnya udah kebanyakan. Jadi sebelum tembakan salvo, maka kami sudah mengingatkan kepada pemerintah, mengingatkan kepada Prabowo, adiknya, ini juniornya kan diingatkan. Tapi bro, ternyata Tri Sutrisno baru 89, 15 November nanti baru 90. Iya, 90-nya nanti, tahun ini kan, 15 November. Itu anggapan Anda ya, jangan sampai Anda dua matahari kembar. Tapi yang saya dengar ya, mereka ini agak kecewa. Karena mereka ini siapa? Para purnawirawan ini agak kecewa karena mereka tidak pernah diterima oleh Prabowo Subianto untuk menyampaikan aspirasi ini secara langsung. Karena saya pernah ikut, sebelum mereka mengumumkan ini ke publik, mereka mau minta diterima dulu. Persis. Dan di antara mereka, maaf kata, ada yang panggil Prabowo itu cuma bawa doang. Seperti Fahru Razi yang notabene adalah jenderal yang lebih senior dari Prabowo, kelahiran 47. Sementara kita tahu Prabowo kelahiran 51 ya. Ya. Tiasno saya kira lebih senior. Sama dengan Fahru Razi, lulusan Akmil 1970. Nah, tetapi yang saya tahu ya, mereka tidak diterima. Bahkan surat itu pun ditanggapin tidak. Sampai kemudian akhirnya mereka mengadakan semacam acara yang sifatnya deklaratif untuk menyampaikan ini ke publik, 8 tuntutan ini. Pendapat Anda, kenapa Prabowo kok tidak mau menemui mereka atau tidak mau menanggapi mereka? Menurut saya ini seperti buah si malakama, diterima
gimana? Tidak diterima gimana gitu kan? Jadi dijual kan kira-kira gitu. Dijual. Buah Ismail Kamal kan gitu, dimakan mati ibu, tidak dimakan mati bapak. Dijual aja. Jadi begini, ini kan sebenarnya merupakan amunisi baru bagi Prabowo, mendukung Prabowo untuk kemudian menghadapi Jokowi. Ini kan untuk menghadapi Jokowi. Jadi kalau diterima secara terbuka, nanti kelihatan sekali Prabowo bersama mereka menghadapi Jokowi gitu. Tapi kalau tertutup juga enggak, karena itu menurut saya nanti akan ada pertemuan yang tidak terbuka dan tidak tertutup, tapi silent pertemuannya. Ini kan sama dengan bagaimana Prabowo menemui Megawati, terbuka enggak, tertutup juga enggak gitu. Terbuka tertutup. Kasih message, saya bertemu loh dengan Megawati, tapi isinya apa Anda nggak perlu tahu gitu. Gitu. Karena ini repot juga kalau tidak nerima, ini seniornya semua. Dan rata-rata yang satu tingkat di atas, misalnya Laksamana Slamet Subianto itu alumni AAL 73, Prabowo kan 74. Tapi yang lainnya, Fahru Roji, kemudian Tiasno Sudarto itu kan lulusan 1970, Hanafi lulusan 69. Nah itu lebih senior, apalagi Trisutrisno lulusan 59, jauh sekali. Apa iya Prabowo kemudian tidak mau menemui Trisutrisno? Saya pikir akan diam-diam juga menemui Trisutrisno tanpa liputan media massa. Saya kira begitu. Saya sudah tanyakan juga kepada Anda ya, kenapa orang seperti yang di luar ini kan sepertinya gini, mereka ini orang yang sebenarnya mendukung Prabowo, seperti juga Fahru Razi, dia sangat mendukung Prabowo dan yakin, tetapi mereka bisa dikatakan oposannya Jokowi, bisa dibilang semuanya. Betul. Kenapa orang seperti saya udah tanyakan semuanya, tapi lebih baik ditanyakan lagi, orang seperti Gatot Nurmantio itu tidak ikut di dalam grup itu, padahal saya tahu dia dekat sama Maijen Sunarko, kemudian ada juga misalnya Samsir Siregar, itu mantan BIN gitu, tidak ikut dalam rombongan ini. Itu apa pendapat Anda? Padahal mereka juga sangat, saya pernah ditemui oleh Samsir Siregar bersama Maijen Sunarko, dan kita tahu proponen ini kan Sunarko kan salah satunya yang paling ini, tapi tidak ikut. Jadi kan di dalam militer itu ada yang namanya strategi taktik teknik gitu. Ini merupakan strategi aja. Jadi ada yang secara terbuka begitu ya. Terbuka ini kan seperti pola para komando langsung berhadapan-hadapan, tapi juga ada yang cara Sandi Yuda. Cara Sandi Yuda ya tidak kelihatan, tapi mereka mendukung. Saya kira ini penguatan saja. Beberapa saya tanyakan kemudian mereka mendukung, tapi mereka tidak berada di situ kan. Kadang-kadang juga nggak enak, terlalu banyak ya bintang 4-nya nggak enak. Tapi nanti terlalu banyak matahari di situ ya. Iya, tapi apalagi Gatot junior hitungannya kan. Iya, jadi nanti mereka merasa bahwa mereka kan semua merasa ingin jadi komandan, ingin jadi panglima gitu ya. Nanti Gatot kau kan lebih junior, kan gitu, nggak enak hati gitu. Masa dia tidak tanda tangan padahal dia jenderal, cuma kalau dia tanda tangan dia junior. Dan beberapa malah saya nggak sebutkan namanya, saya mau itu, apalagi kalau dua poin itu apa itu saya tanya kan, adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Kalau saya lihat ya, mereka ini kalau terhadap Jokowi itu tidak ada lagi dispute, no dispute undisputable. Tetapi kalau terhadap Prabowo, memang mereka itu agak silang kata. Ada yang patah arang, ada yang masih memberikan harapan, ada yang ini, ada yang itu. Nah, kalau kita lihat rumusan itu, yang jelas rumusan itu menentang Jokowi 100%. Tetapi terhadap Prabowo tidak menentang, tapi juga tidak endorse 100% juga. Gitu. Ya, saya begini kan, beberapa malah bahkan ini bintang 4 nih, saya udah ketemu gitu beberapa. Jadi mereka sebenarnya sudah nggak sabar. Kalau enggak kami bersuara, kami ini terpaksa harus berpuasa dulu nih, memberikan kesempatan kepada Prabowo. Jangan-jangan Prabowo punya strategi gitu kan. Tapi begitu ada yang nggak sabar, ini kira-kira ini kelompok yang nggak sabar gitu kan, nggak sabar. Terus yang lebih mudaan nanti dulu. Mereka mendukung, tapi tunggu nanti apakah ada reshuffle apa tidak. Kalau tidak ada reshuffle, kami akan keluar dari sarang kami masing-masing. Artinya bukan kelompok ini ya, karena
kan ada organisasi-organisasi resmi seperti Persatuan Purnawirawan ABRI, di mana ada TNI dan Polri, ada Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara, dan ini dia masih ada koordinasi, ada komunikasi dengan Mabes Angkatan, sehingga kalau mereka jadi pengurus terus masuk di forum itu nanda tangan kan nggak enak, gitu kan. Makanya karena mereka masih difasilitasi negara gitu. Nah, tapi Tri Sutrisno kan jadi semacam dewan pembina, dewan penasehat paling nggak di Pepabri dan PPAD. Mereka, aduh Pak Tri udah ada di situ, ya kami hormatlah kira-kira gitu. Kalau sudah Pak Tri di situ nggak ada lawan ya? Itu nggak ada lawan. Jadi mungkin ini Pak Tri kan masih dianggap anutan bagi mereka, tokoh paling senior. Ya sudahlah, mereka pikir gini, Pak Tri kan artinya sudah juga mewakili aspirasi kami, walaupun kami tidak seberani beliau, kan kira-kira begitu. Kita coba kulitin satu-satu tuntutan itu. Saya ingin mulai tuntutan itu tidak dari depan tetapi dari hal-hal yang barangkali secara realistis bisa kita bahas ya. Tapi ngomong-ngomong, wah ganteng sekali Anda pakai gini. Dia udah diganti jadinya ya. Saya ingin membahas dari tuntutan ke berapa dulu ya? Nah, keempat. Ya. Tuntutan keempat itu menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. Saya ingin mengasih background begini. Letjen Yayat ya. Yayat Supriyatna. Yayat Sudrajat. Mantan Kabais. Mantan Kabais, tapi terakhirnya jabatannya di Menko Polhukam, kalau nggak salah Menko Polhukam dulu, mengatakan bahwa orang-orang Cina yang kesini ini adalah berasal dari suku Han yang sudah terlatih. Jadi mereka bukan tenaga kerja biasa, tapi tenaga kerja yang terlatih, terlatih secara militer. Dan dia mendapatkan itu karena dia pernah jadi atase militer di Cina. Karena itu agak paradoks ketika misalnya orang-orang seperti Luhut dan terutama Jokowi memberikan karpet merah kepada Cina ini. Sampai orang menanyakan nasionalismenya seperti apa. Belum lagi kalau kita bicara tambang nikel misalnya. Suatu saat Faisal Basri di sini mengatakan, almarhum, kita itu bodoh sekali sebagai bangsa. Kita cuma dapat 10%. Tapi terakhir ketika dia di sini, dia koreksi, saya salah katanya, bukan 10%, tapi minus kita. Oh, malah minus. Karena kita bebaskan pajak ekspor, impor kita permudah dan lain sebagainya. Akhirnya dihitung-hitung sama dia minus. Tambah bodoh kita sebagai bangsa. Tapi kompradornya pasti untung kan? Orang-orang yang bekerja sama itu. Nah, sekarang ketika Purnawirawan TNI ini meminta mereka untuk kick out, dikeluarkan, apakah permintaannya menjadi realistis dan semudah itu? Kalau kita kaitkan dengan walaupun Jokowi tidak lagi di sana, posisi Prabowo dah. Silakan. Ya, saya kira cara berpikir militer tuh pasti begitu. Artinya begini, kedutaan besar negara-negara asing di Indonesia pastilah di situ menempatkan intelijen-intelijennya. Sama juga atase kita di luar negeri, ya dia memang tugasnya juga intelijen. Makanya atase pertahanan itu kan di bawah Badan Intelijen Strategis TNI. Jadi mengamati situasi. Dan tentu seperti Letjen Yayat, Purnawirawan Yayat itu pernah menjadi atase di sana. Dia juga memantau kira-kira seperti apa gerak-gerik, apalagi sukunya segala macam. Sama dengan, ingat nggak bagaimana Jepang akhirnya menyerang Hawaii, Pearl Harbor. Itu kan kunci informasinya dari atase militer Jepang di Hawaii. Oh, kalau jam sekian hari ini jam sekian kosong, maka kita harus menyerang. Nah, ini juga saya kira pernyataan Yayat, misalnya Letjen Yayat itu bisa dipahami karena
di Cina kan memang ada yang namanya wajib militer. Ya. Apa iya? Semula kan orang berpikir yang dipulangkan tenaga kerja kasarnya saja, jangan ahlinya. Nah kalau kemudian ahlinya ternyata bagian dari militer, ya mana mengaku dia gitu. Ya. Kami pekerja biasa, staf ahli di mana-mana juga. Ingat nggak Benny Murdani di Bangkok, di Korea sebagai orang pengusaha kan gitu, bidang ekonomi kan nggak disebutkan pangkatnya dan lain-lain. Semuanya juga begitu, Amerika dan lain-lain. Jadi menurut saya dalam situasi di mana Amerika, di mana Cina menjadi bagian dari superpower dunia, pasti dia mencari lahan-lahan di negara-negaranya. 50% wilayah Cina itu kan adalah wilayah yang tidak subur. Bahkan yang lainnya lebih banyak pegunungan, kemudian gurun dan lain-lain. Maka mencari tempat-tempat baru. Nah kan itu hukum alam bahwa mereka akan mencarikan tempat untuk sumber daya warga negaranya. Karena itu menurut saya masuk akal meminta mereka untuk memulangkan warga negara Tiongkok, karena tentu sudah dihitung bahwa ini ancaman luar biasa. Contohnya kan sudah ada di Vietnam kan, di mana Vietnam juga memulangkan. Akhirnya yang menarik adalah Cina itu menganut dui kewarganegaraan. Dui kewarganegaraan, sehingga warga negaranya di sejumlah negara itu warga negaranya. Sehingga di Indonesia ada juga mereka ke pilkada, ada yang KTP itu kan. Nah, makanya pada tahun 1952 kan Presiden Soekarno 52 atau 54 nanti bisa dilacak lagi, meminta warga negara Tiongkok itu memastikan mau jadi warga negara Indonesia atau warga negara Tiongkok. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi ya, kita belum melihat sebuah gerakan dari Prabowo dalam menyikapi tenaga kerja asing atau Cina ini. Bahkan tidak ada pembicaraan apapun, statement apapun dari Prabowo bahwa kita akan kecuali umum ya, menjaga kedaulatan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara tentang hilirisasi, kan hilirisasi itu kita ketawa. Yang melakukan hilirisasi ini sendiri Cina juga. Dan tidak 100%. Seperti nikel tuh paling cuma sampai setengah jalan, sisanya baterai dan lain sebagainya dibuat di Cina, balik lagi ke Indonesia kita impor baterai lithium dan lain sebagainya. Apa pendapat Anda? Ya, saya kira hubungan kita sebagai negara non-blok tentu kita tidak boleh berpihak pada satu blok tertentu. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi Indonesia berhubungan erat dengan Cina, dengan Amerika, atau dengan Rusia yang 3 negara superpower saat ini. Saya kira juga perlu perimbangan di mana Amerika secara ekonomi kurang baik, Tiongkok relatif bisa memberikan jaminan-jaminan ekonomi yang lebih baik. Saya kira sebentar lagi juga Prabowo akan mengunjungi Cina, atau Tiongkok juga mengunjungi Rusia, karena harus ada perimbangan kekuatan di mana geostrategi sedang berubah dan semuanya konsentrasi di Indo-Pasifik, sehingga tidak mungkin dengan Prabowo sendiri langsung mengucapkan itu. Sehingga menurut saya pesan dari purnawirawan ini juga paling nggak dilihat oleh Cina. Oh, ada purnawirawan militer khawatir dengan gerakan-gerakan Tiongkok. Jadi tentu saja Prabowo tidak akan berani mengucapkan seperti itu. Harus strategi yang lain begitu. Kalau kita kaitkan dengan perang dagang ya antara Amerika dan semua dan every country itu. Menaikkan tarif kita sudah sampai berapa persen? 40% atau apa? Ada pesan bahwa kita ingin berdiri di belakang Cina yang menentang Amerika kan begitu. Tapi di sisi lain secara de facto kita so long time, paling tidak 10 tahun terakhir sudah dikuasai Cina. Bahkan pengaruh Amerika Serikat di sini tidak banyak direct investment ya dan tenaga kerja secara langsung. Kalau kebudayaan lah itu sudah lama juga film-film. Apa yang Anda bisa lihat? Indonesia ini terjebak tidak bisa non-blok juga, akhirnya harus ikut gerbong Cina atau gerbong Amerika begitu. Kita harus mendapatkan manfaat dari kedua belah pihak. Misalnya juga contoh bagaimana kita mengimbangi Amerika di Papua New Guinea, sementara Cina konsentrasinya di sekitar Natuna, kan jauh dari sini. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa mengimbangi Amerika siapa? Antara Cina dan Rusia. Maka menurut saya kan sempat ada pembicaraan bagaimana Rusia ingin bekerja sama dengan Indonesia. Saya kira itu harus diambil manfaatnya untuk mengimbangi
mengimbangi Amerika yang sudah ada di Darwin, yang sudah ada di Papua New Guinea, dan untuk mengimbangi Cina di Laut Cina Selatan, maka kita juga perlu Amerika di sekitar Natuna. Kita harus membuka jalur itu. Nah, seperti ingat nggak peristiwa PRRI Permesta itu dulu? Justru after untuk pesawat tempur Amerika paling bagus katanya dari Dumai. Sengaja makanya kemudian kalau kita lihat pesan dari situ proyek strategis nasional di Rempang itu kan kelihatan akan didominasi oleh Cina. Maka kemudian kalau itu betul-betul dikuasai Cina, tidak mungkin itu hanya sebuah pabrik kaca. Maka saya kira Amerika juga akan menentang itu. Eranya Prabowo ini juga harus mengimbangi apa yang dilakukan oleh Jokowi yang sangat erat, bisa merugikan. Jadi memang betul-betul kita sedang mendayung di antara 2 atau 3 karang untuk mendapatkan keuntungan itu. Punya teori ya. Iya. Mendayung di antara 2 karang. Jadi menurut Anda bisa jadi kemudian civil society yang bergerak untuk menentang Rempang, kemudian PSN itu atas sponsor Amerika juga. Iya bisa tidak. Ini kan berkelindan koinsidensi segala kepentingan. Coba kita lihat bagaimana peristiwa 1965 gitu. Bagaimana kemudian dokumen Gilstrike itu kan dubes Inggris ternyata itu tidak diforensik ya. Kan kalau diuji forensik kan akan ketahuan dokumen ini palsu atau tidak. Sama dengan itu tadi kembali ke ijazah itu kan. Sebenarnya kalau uji forensik cuma diperlihatkan saja tapi tidak boleh difoto. Nah, kan persoalannya kan kayak gitu. Orang mencurigai kedekatan Jokowi dengan unsur kepolisian yang membuat forensik kan itu. Jadinya ya butar-butar di situ. Makanya seperti dokumen Gilstrike kan pada saat itu Kepala Staf Biro Pusat Intelijen kita adalah Brigjen Polisi Sutarto. Kenapa kemudian tidak diuji forensik? Nah, ini kan karena dia ada kedekatan dengan Subandrio yang cenderung ke kiri. Kan gitu. Ternyata kemudian pihak yang membuat adalah mayor intelijen orang Bulgaria kan setelah 20 tahun terbongkar. Karena itu ada kepentingan. Mereka walaupun sesama negara Eropa Timur punya kepentingan yang berbeda-beda. Amerika juga gitu. Misalnya sahabat kami gitu, orang-orang barat misalnya tentara yang melakukan pendidikan di barat, di Amerika, di Inggris kan dianggap sebagai teman negara-negara barat untuk melawan Cina waktu itu. Pengaruh Cina kan lebih kuat terhadap komunis Cina daripada komunis Soviet di Indonesia. Jadi saya kira memang kita harus bekerja, terutama intelijen kita tidak boleh lemah di tengah situasi geopolitik dan geostrategis yang tidak baik-baik saja begitu. Oke, intinya bahwa tidak mudah kita mengatakan mendukung Cina atau mendukung Amerika Serikat. Karena kita harus mengikuti dinamikanya ya. Iya. Nah, cuman dalam banyak hal komprador Cina udah lebih banyak di sini yang berkuasa di inner circle pemerintahan baik Jokowi maupun Prabowo. Nah, ini dia yang harus kita kritisi. Kalau kemudian dianggap ini untuk kepentingan pribadi, ya kita penggal. Kecuali untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, oke-oke aja. Ingat nggak dulu bagaimana kemudian untuk mengimbangi Amerika yang membackup Belanda dalam rangka Trikora, memperkuat kita melawan Irian Barat, nggak ada jalan lain. Akhirnya kita harus bekerja sama dengan Uni Soviet, memberikan kapal-kapal perang, kapal induk, bahkan tentaranya untuk melawan itu, karena nggak mungkin kita baru merdeka tahun 1945 kemudian di tahun 60 baru 15 tahunan kita harus menghadapi Belanda yang luar biasa, maka kemudian itu pakai tentara Soviet segala macam. Saya kira sama dengan Kuwait ketika diserang Irak minta bantuan Amerika Serikat. Nah, kira-kira begitu. Kalau referensinya adalah Rasulullah pernah meminjam baju perangnya Yahudi. Betul. Sama dengan Amerika berkepentingan terhadap Indonesia untuk mengambil Timur Timur karena di situ didominasi oleh kekuatan komunis. Fretilin kan ideologi ini dianggap sosialis komunis. Portugal ya. Iya, begitu. Oke, bro. Ya. Ini ada yang komentar sebenarnya ya. Komentarnya itu ada yang relevan aja ya. Nanti sebelum kita bergerak ke isu yang lainnya ya. Ini dia bilang begini, soal suku Han yang kita tadi bicarakan, mana ya? Dia intinya dia mengatakan memang suku Han katanya, tapi suku Han juga ngasih pekerjaan kepada kita.
dia berinvestasi dan lain sebagainya. Tapi kalau begitu ya tentu kita harus bicara tentang cost and benefit. Yeah. Oke. Silakan. Jadi ada klaim mengatakan bahwa mending Cina. Cina bawa duit, ya kan? Tapi bawa manusia juga dia ke sini. Yang tenaga kasar pun Cina. Dia bikin enclave tersendiri, bikin yang kita duga bisa di tengah hutan tuh konon ada supermarket dan lain sebagainya untuk mereka. Bahkan mereka ada beberapa orang yang ngadu ke sini, ada pelabuhan bebas yang laut yang tidak ada bea cukainya gitu. Dan lain sebagainya. Apa pendapat Anda dan apa jalan keluar yang Anda tawarkan untuk bagian ini? Nah, tentu saja menurut saya kita harus tetap ada evaluasi. Apa yang ditawarkan, apa yang dilakukan oleh presiden sebelumnya harus ada evaluasi, termasuk bagaimana kerjasama dengan Cina. Memang betul Cina yang menawarkan investasi, menawarkan kerjasama, dan kita dalam beberapa kali kerjasama dengan Amerika kan merasa dibohongi, misalnya kerjasama militer kan, misalnya menawarkan persenjataan ini itu, ternyata begitu oke dipreteli yang lain-lainnya. Begitu ada dugaan katanya pelanggaran HAM di tim-tim, kita tidak boleh kemudian membeli suku cadang. Karena itu kan kalau kita lihat sekarang pemerintah Prabowo mengembangkan pembelian alat utama sistem senjata ke sejumlah negara. Jadi jangan sampai kita ketergantungan terhadap sebuah negara. Kita membeli dari Korea, dari Perancis, dari Italia dan lain-lain, termasuk dari Eropa Timur. Nah, ini juga begitu. Untuk hubungan dagang jangan juga sama Cina doang, jangan ketergantungan sama Cina doang, harus dengan yang lain, dengan Jepang. Bagaimana persaingan dagang antara Cina dengan Jepang kan terlihat sekali pada waktu kita ingin membuat kereta cepat itu ya. Jepang nawarkan seperti itu, tapi ternyata seperti itu ya. Katanya dibohongi, katanya lebih murah. Kita ingat ternyata jauh lebih mahal. Kita ingat nggak bagaimana peristiwa malari itu ya? Peristiwa malari, mobil-mobil Jepang kan begitu banyak. Orang lupa juga bagaimana kemudian rel kereta api yang dibangun zaman Belanda dengan adanya mobil itu ditutup kan di beberapa, terutama di Sumatera nggak ada lagi rel kereta api yang bisa diaktifkan. Kenapa? Supaya beli mobil Jepang itu kan. Nah, makanya nggak mungkin murni ada kalau tidak ada kepentingan bisnis, kepentingan ideologi, kepentingan macam-macam. Makanya Jokowi instead of membangun kereta api, dia bangun jalan tol. Biar ada insentif bagi pembelian mobil ya. Iya. Oke, bro, kita bergerak kepada isu yang kedua ya. Jadi isu yang ingin saya ajukan ini adalah isu nomor 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Jadi poinnya adalah kepada para menteri reshuffle yang diduga terlibat korupsi. Saya menduga tidak hanya referensi korupsi sekarang, tapi korupsi yang diduga masa lalu. Ada yang menteri mungkin terlibat BTS, sudah terima duit dibalikin lagi kan, tapi tetap menteri. Ada yang diancam dengan Sprindik 11 sehingga mundur sebagai ketua umum partai politik. Kemudian ada Mr. V ya kan, kalau ngurus-ngurus pertambangan dan lain sebagainya menurut Tempo. Nah, orang-orang tuh masih ada orang yang barangkali menggunakan jabatannya untuk ikut memenangkan Prabowo dulu atau sebelumnya Jokowi gitu. Dan tentu dia menggunakan fasilitas negara dan bahkan jangan-jangan uang negara juga. Ada Erick Thohir yang hari pertama jadi menteri sudah menggunakan BUMN untuk kampanye dirinya dan bukan tidak mungkin dia juga melakukan mobilisasi finansial gitu ya. Nah, terhadap mereka disarankan untuk diganti karena tadi indikasi korup itu tidak hanya ngambil uang ya. Nah, kita pakai definisi Bank Dunia yaitu to take gain untuk for a special for the, own personal interest. Jadi dia ngambil keuntungan untuk kepentingan pribadi. Jadi bisa jadi jabatan ujungnya. Tapi di sini juga jelas-jelas dikatakan kalau ada pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 juga dicopot. Ini lebih luas lagi, tidak hanya menteri. Pasti barangkali maksudnya juga Kapolri, Jaksa Agung dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, Bung ya.
tuntutan ini bakal disambut oleh Prabowo atau dicuekin aja? Karena Anda bilang, wah yang 8 itu, saya muat lagi tuh, 8 itu akan di-reshuffle. Tapi sekarang pertanyaannya, akan dicuekin saja atau akan disambut? Atau disambut pelan-pelan? Silakan. Jadi gini Bung, kalau kita perhatikan orang-orang yang bolak-balik ke Solo terus itu patut diduga orang yang memang sudah tersandera oleh Jokowi pada saat Jokowi menjadi presiden, sehingga dipegang ini terus, ini masih tersandera. Nah ini posisinya jadi tidak bebas bagi mereka, kira-kira kakinya dipegang. Nah ini daripada kemudian orang-orang yang tersandera kasus oleh Presiden Jokowi, ya sudah penggal saja. Kalau saya sih mengatakan wajib hukumnya untuk mereshuffle mereka ketimbang kemudian merecoki pemerintahan Prabowo Subianto. Prabowo kan juga mengatakan bahwa apabila menteri-menterinya tidak mampu bekerja sesuai dengan irama yang diinginkannya, maka sebaiknya pulang saja ke rumah, tidur saja ke rumah. Nah saya kira itu harus diamini dan harus diaktualisasikan, bukan hanya omon-omon saja. Kalau tidak, ya Prabowo akan terus dicap sebagai presiden omon-omon. Maka pernyataan atau petisi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI menurut saya juga mengingatkan Prabowo Subianto supaya Anda tidak diganggu, karena ini bisa menjadi benalu dalam pemerintahannya. Apakah mereka akan dicopot atau tidak? Ya kita serahkan lagi, karena itu hak prerogatifnya presiden. Hanya Presiden Prabowo dan Tuhan barangkali yang tahu mereka akan dicopot atau tidak. Tapi untuk strategi besarnya menurut saya paling tidak di antara mereka sudah harus ada yang dicopot. Walaupun barangkali Prabowo lagi-lagi belajar dari pengalaman Presiden Soeharto. Caranya adalah pelan-pelan. Ketika pemimpin lama masih kuat, tidak bisa kemudian kita cara berpikirnya seperti aktivis yang nggak sabaran, kan kira-kira gitu. Misalnya bagaimana Presiden Soeharto melakukan konsolidasi di kalangan militernya. Misalnya Panglima Kodam Siliwangi Mayor Jenderal Ibrahim Aji yang diduga loyalitasnya tetap kepada Bung Karno dipindahkan menjadi Dubes Inggris. Kemudian Mayor Jenderal Mursid, Deputi Operasi, dipindahkan menjadi Dubes di Filipina. Mayor Jenderal Sugiarto dipindahkan menjadi Jaksa Agung. Jadi pelan-pelan. Saya kira nanti Prabowo akan juga melakukan itu. Apakah mereka akan didubeskan atau dikomisariskan atau hal-hal lain yang memang caranya tidak seperti cara-cara orang Sumatera barangkali yang tegas begitu. Tapi ini kan pola rekrutmennya, pola reshuffle kabinetnya gaya Jawa, misalnya mengganti juru bicara dengan Menteri Sesnek gitu. Nah itu kan sebenarnya pesannya lu udah nggak dipakai lagi, tapi tahu diri. Tapi kan orang Indonesia nggak begitu, tunggu dipecat gitu kan. Kalau dipecat, bosnya tidak akan memecat. Tapi agak aneh, bro ya. Kalau kita lihat yang namanya Prabowo itu, bapaknya memang Jawa, tapi ibunya Manado. Dia hidup sebuah lingkungan yang bebas, kaya dari kecil. Lebih free, dan kalau ngomong pun lebih apa adanya, ya kan? Tapi ketika dia bertindak untuk merekrut pembantu-pembantunya dan barangkali juga peluang untuk memberhentikannya saat ini, dia betul-betul seperti seorang yang nggak enakan. Waduh, ini udah membantu saya, semuanya diangkut, ya kan? Lalu udah tahu dia orangnya Jokowi, semua dipertahankan. Kemudian begitu mau diberhentikan, nggak mau diberhentikan. Berharap orang itu tahu diri, padahal orang Indonesia nggak ada yang tahu diri. Jadi orang Indonesia walaupun misalnya harga dirinya diambil, nggak mau mundur juga. Nah itu menurut saya kok seperti paradoks ketika orang mengatakan ini adalah maung, macan Asia, menggelegar, berani berhadapan. Kan terkesan ini tokoh yang berani, tapi untuk mengganti pembantunya saja kelihatan gak berani dia. Secara terang-terangan. Gimana bro? Iya, saya kira
Prabowo masih menghitung bahwa Jokowi masih sangat kuat, Bung. Oke. Terutama secara finansial. I see. Bagi saya Jokowi adalah orang terkaya di Indonesia saat ini, Bisa jadi. lebih kaya daripada oligarki. Nah itu yang dihitung. Cashnya luar biasa. Bisa Iya. jadi orang Anda bisa banyak aset, tapi kalau cash nggak ada gunanya. Ya, itu juga yang dihitung oleh PDIP gitu menjelang Kongres sampai sekarang belum diumumkan Kongresnya di mana kapan. Ya. Itu yang dikhawatirkan oleh PDIP ada serangan finansial. Yang itu menjadi modal sosial politik Jokowi yang sangat tinggi. Saya kira Prabowo juga sedang memperhitungkan itu. Ini jadi bagian dari strategi bagaimana mengatur siasat. Ini menurut saya ini cara menyiasati. Bisa kemudian lewat pihak lain yang menggonggong. Ini kan kira-kira forum Purnawirawan Prajurit TNI menggonggong. Habis ini saya kira semuanya akan menyebut nama, karena ini tadi menyebut secara tidak menyebut nama tapi yang terafiliasi dengan Jokowi. Saya kira langkah selanjutnya akan menyebut nama. Menyebut nama itu kan sama dengan apa yang dikemukakan oleh misalnya aktivis BEM seluruh Indonesia, menyebutnya kan dua isu yang menjadi fokus mereka adalah adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Nah itu kan dua tuntutan itu kan sudah ada juga di dalam forum itu kan. Jadi menurut saya Prabowo nyilih tangan, Bung, istilahnya orang Jawa itu. Iya. Nggak ngerti, kita bukan orang Jawa gitu. Iya, nyilih tangan itu nyilih tangan orang lain. Iya gitu. Dia menggunakan tangan orang lain untuk mukul. Saya kira begitu. Oke, ya. Tetap saja ternyata dia mempertimbangkan budaya politik Indonesia. Iya. Tapi Jokowi banyak uang cash itu, saya kok setengahnya percaya juga. Saya kira harus ditingkatkan dari setengah jadi 3/4, Bung. Iya, karena dalam politik cash is everything. Iya, betul. Anda boleh punya aset, tapi kalau cashnya kurang agak susah juga. Jadi jelas pada bagian ini Anda mengatakan reshuffle bakal terjadi nggak? Terjadi. Namanya prediksi kan bisa salah, Iya. benar ya. Ini kan bukan soal salah benar, argumentasinya apa gitu. Iya. Dan Anda ingin mengatakan Anda yakin terjadi reshuffle dan seharusnya ada reshuffle. Seharusnya ada, makanya.